Sambil menatap Klein, Leonard tersenyum dan mengangguk. Kalau begitu, apa kau butuh sesuatu dari mereka? Dia telah bekerja sama dengan Old Nail dan kawan-kawan berkali-kali, jadi dia secara alami tahu bahwa ramalan membutuhkan perantara, terutama saat orang yang diramal tidak ada. Klein berpikir sejenak sebelum berkata kepada Klee, saya membutuhkan beberapa pakaian Elliot yang belum dicuci atau diberi deterjen. Akan lebih baik jika Anda memiliki aksesori yang biasa dikenakannya. Dia mencoba memilih media yang biasa saja, bukan sesuatu yang bisa mengundang pertanyaan. Namun demikian, Klee menampakkan ekspresi kebingungan. Mengapa? Setelah bertanya, dia menambahkan, saya memiliki foto tuan muda Elliot pada diri saya. Kenapa? Karena kami sedang meramal lokasinya. Klein sejenak bingung mencari jawaban. Jika dia menjawab dengan jujur, mengabaikan fakta bahwa hal itu melanggar klausul kerahasiaan, Klee mungkin akan langsung menyerbu keluar dan merobek-robek kontrak sambil mengumpat, dasar penipu. Jika itu berhasil, mengapa saya tidak mencari cenayang roh paling terkenal di Awa County? Di sampingnya, Leonard Michel tertawa kecil dan berkata, Tuan Klee, rekan kerja saya memelihara hewan peliharaan yang unik. Penciumannya lebih tajam daripada anjing pemburu. Itulah mengapa kita membutuhkan pakaian yang dikenakan Elliot kecil dan barang-barang yang biasa dikenakannya untuk membantu kita menemukannya. Seperti yang Anda ketahui, petunjuk biasanya membawa Anda ke wilayah umum. Mengenai gambar, kita juga membutuhkannya. Kita berdua perlu tahu seperti apa rupa Elliot kecil. Klee menerima alasan itu dengan mengangguk perlahan. Apakah Anda akan menunggu di sini, atau Anda akan pergi dengan saya ke kediaman Tuan Fitzroy di kota? Ayo kita pergi bersama. Lebih menghemat waktu, jawab Klein sederhana. Tidak hanya ingin mencoba kemampuannya sebagai seorang Beyonder, dia juga ingin menyelamatkan anak itu. Baiklah, keretanya ada di bawah. Saat Klee berbicara, dia mengeluarkan sebuah foto hitam putih dan menyerahkannya kepada Leonard. Foto itu adalah foto Elliot Fitzroy seorang diri. Dia berusia sekitar 10 tahun dengan rambut agak panjang yang hampir menutupi matanya. Ada bintik-bintik yang jelas di wajahnya dan dia tidak terlihat menonjol. Leonard meliriknya dan menyerahkannya kepada Klein. Klein memperhatikan dengan seksama dan memasukkan foto itu ke dalam sakunya. Kemudian, dia mengambil tongkatnya dan mengenakan topinya. Dia mengikuti keduanya keluar dari perusahaan keamanan Blackton dan menaiki kereta ke bawah. Bagian dalam gerbong itu cukup luas. Dilapisi karpet tebal dan sebuah meja kecil untuk meletakkan barang-barang. Saat Klee berada di sekitar, Klein dan Leonard tidak mengucapkan sepatah kata pun. Mereka diam-diam menikmati pengalaman melintasi jalan yang penuh sesak dengan kereta. Masinis gerbongnya cukup baik. Leonard memecah keheningan setelah beberapa saat dengan pujian dan senyuman. Ya, Klein menjawab dengan asal-asalan. Klee memaksakan sebuah senyuman dan berkata, pujian Anda adalah sebuah kehormatan baginya. Kami akan segera ke sana. Karena mereka takut mengingatkan para penculik, kereta tidak berhenti di kediaman Fitzroy. Sebaliknya, kereta itu berhenti di sisi jalan terdekat. Klee memegang sebuah payung dan ikut kembali. Setelah menunggu beberapa saat, Leonard kembali berbicara dengan Klein. Dugaanku waktu itu bukan tanpa tujuan, aku hanya ingin mengatakan bahwa buku catatan itu pasti akan muncul lagi. Mungkin akan segera. Itu benar-benar bukan dugaan yang menyenangkan. Klein menggunakan dagunya untuk memberi isyarat ke arah masinis kereta di luar, mengindikasikan bahwa dia tidak ingin membahas topik sensitif dengan orang luar. Leonard bersiul dan menoleh untuk melihat keluar jendela. Dia melihat tetesan air hujan melintasi kaca, meninggalkan bekas yang buram. Hal itu membuat dunia di luar menjadi kabur. Setelah beberapa saat, Klee kembali dengan sekantong barang. Karena dia berjalan terburu-buru, ujung celananya kotor dan bagian depan kemejanya sedikit basah. Ini adalah pakaian yang dipakai tuan muda Elliot kemarin. Ini adalah jimat storm yang biasa dia pakai. Klein mengambilnya dan melihatnya sekilas. Dia menemukan bahwa itu adalah setelan formal pria mini, kemeja kecil, rompi, dasi kupu-kupu, dan lain-lain. Dan jimat storm terbuat dari perunggu. Jimat itu diukir dengan simbol-simbol yang melambangkan angin topan dan gelombang laut, tetapi tidak memicu persepsi Klein. Saya akan menceritakan secara rinci kejadian-kejadian yang menyebabkan penculikan tuan muda Elliot. Mudah-mudahan, ini akan membuatmu lebih mudah menemukannya. Klee duduk dan menceritakan mimpi buruk yang terjadi di pagi hari, berharap para pembantu yang telah susah payah dia sewa akan membantu. Klein dan Leonard tidak tertarik dengan detailnya. Yang mereka pedulikan hanyalah jumlah penculik, apakah ada sesuatu yang tidak biasa terjadi, atau apakah mereka memiliki senjata. 3. Normal, bersenjata api.
Setelah mendapatkan informasi yang diinginkan, mereka mengucapkan selamat tinggal pada Klee dan menyewa kereta ringan beroda 2. Tidak seperti kereta umum, kereta yang disewa secara pribadi bisa beroda 4 atau beroda 2. Tarifnya ditentukan berdasarkan waktu atau jarak. Tarifnya 4 pence per kilometer di dalam kota dan 8 pence per kilometer di luar kota. Tarif yang pertama adalah 2 soli per jam atau sebagian daripadanya. Setelah 1 jam pertama, ada biaya tambahan sebesar 6 pence setiap 15 menit. Dalam cuaca buruk atau jika pelanggan ingin pergi lebih cepat, tarifnya bahkan bisa lebih tinggi. Klein telah mendengar dari Azik bahwa di ibu kota Beklun, para kusir kereta ini terkenal karena mengutip harga yang keterlaluan. Baginya, naik kereta pribadi adalah sebuah kemewahan. Namun, dia tidak perlu khawatir tentang hal ini saat ini, karena Leonard telah melemparkan 2 lembar uang kertas 1 soli kepada kusir kereta. Tagihlah tepat waktu. Setelah Leonard memberikan instruksinya, dia menutup pintu kereta. Anda mau kemana? Masinis kereta sangat senang dan bingung sambil memegang kedua uang kertas tersebut. Tunggu sebentar. Leonard melemparkan pandangannya ke arah Klein. Klein mengangguk sedikit dan mengeluarkan pakaian Elliot. Dia membentangkannya di lantai gerbong lalu melilitkan jimat badai di gagang tongkatnya. Dia memegang tongkat hitam bertatahkan perak dan menggantungkannya di atas pakaian Elliot. Dia mengumpulkan bulatan cahaya di kepalanya saat pikirannya dengan cepat menjadi diam. Mata coklatnya dengan cepat berubah menjadi lebih gelap saat dia memasuki kondisi setengah sadar. Dia merasakan roh tubuhnya berubah menjadi cahaya. Dia samar-samar melihat dunia roh di mana-mana. Dalam hati dia berkata, lokasi Elliot. Setelah mengulanginya 7 kali, ia melepaskan genggamannya pada tongkat hitam, tetapi tongkat itu tidak jatuh ke tanah. Tongkat itu tetap berdiri di depannya meskipun gerbong kereta berguncang. Beberapa menit kemudian, guncangan-guncangan yang tak terlihat terjadi di sekitar Klein dan ia merasa seolah-olah ada sepasang mata yang menatapnya. Selama beberapa hari terakhir, Klein telah merasakan sensasi ini sesekali ketika dia berada dalam kondisi kogitasi atau spirit vision. Dengan sedikit rasa takut, ia menatap tongkat itu dengan mata hitam pekatnya. Dia mengucapkan sekali lagi dalam hatinya, lokasi Elliot. Setelah dia selesai mengucapkannya, tongkat itu jatuh dan menunjuk lurus ke depan. Lurus. Klein memegang tongkat itu dan berkata dengan suara yang dalam. Suaranya terdengar sedikit halus seolah-olah dapat menembus dunia yang tidak diketahui. Ini adalah salah satu kemampuan meramal yang telah dia pahami. Itu disebut ramalan dengan tongkat penunjuk. Alat yang dipilih harus terbuat dari kayu, logam, atau campuran keduanya. Dalam kondisi normal, dia akan membutuhkan 2 batang penunjuk yang asli. Tongkat penunjuk berbentuk seperti 2 kawat logam lurus yang diruncingkan ke ujungnya. Dia akan berpegangan pada sisi yang lebih pendek dan memutarnya untuk memastikan arah yang benar. Namun sebagai seorang sir, Klein menyadari bahwa melalui latihan, ia dapat mencari orang secara langsung dengan menggunakan metode ini. Dia juga bisa menggunakan tongkatnya sebagai pengganti tongkat penunjuk. Arah jatuh tongkatnya adalah arah objek yang ia cari. Mengenai buku catatan keluarga Antigonus, Klein sama sekali tidak dapat mengingatnya. Tanpa kesan sedikit pun, tidak mungkin dia bisa menemukannya. Lurus saja, Leonard menginstruksikan kusir kereta dengan keras. Kami akan memberitahumu ketika harus berbelok. Kusir kereta tidak mengerti mengapa hal itu perlu dilakukan, tetapi uang kertas di sakunya dan kesediaan para penumpangnya untuk menyerahkan uang membuatnya diam. Dia memilih untuk mengikuti instruksi aneh itu. Kereta berjalan perlahan, melewati satu demi satu jalan. Di tengah perjalanan, Klein sesekali menggunakan ramalan tongkat penunjuk untuk mengoreksi arah mereka. Setelah kereta mengitari sebuah bangunan 1 kali, dia akhirnya memastikan bahwa Elliot ada di dalam. Baru 30 menit sejak mereka mengucapkan selamat tinggal pada Klee. Setelah melepaskan tongkatnya, Klein tidak melanjutkan menggunakan pakaian Elliot. Sebaliknya, dia meletakkan tongkat yang terjalin dengan jimat storm itu langsung ke tanah. Matanya menjadi gelap sekali lagi saat tetesan air hujan di sekelilingnya tiba-tiba berputar di tempatnya. Tongkat itu jatuh ke depan dengan miring. Klein menunjuk ke arah tangga dan berkata, di sana. Kadang-kadang, aku benar-benar iri pada Pak Tua Neil. Demikian pula, aku iri padamu sekarang. Melihat pemandangan ini, Leonard tersenyum sambil menghela napas. Klein meliriknya sekilas dan menjawab dengan nada tenang, ini tidak sulit. Jika kamu mau belajar, kamu pasti bisa menguasainya. Daya tangkapmu pasti sangat tinggi, kan? Leonard mengangguk dan tertawa kecil. Itu bukan sesuatu yang bagus. Dia mempercepat langkahnya dan berjalan masuk ke dalam gedung di tengah hujan yang sudah reda. Klein takut jas formalnya basah kuyup, jadi dia berlari di belakangnya.
Gedung itu hanya memiliki 3 lantai. Bentuknya mirip dengan satu unit blok dari bumi. Pintu masuk ke setiap lantai terletak di sepanjang tangga. Hanya ada 2 unit di setiap lantai. Klein menggunakan ramalan tongkat penunjuk di lantai pertama dan kedua, tapi tongkatnya tetap diam sambil menunjuk ke atas. Mereka berdua pun menghentikan langkah kaki mereka dan tiba di lantai 3. Klein sekali lagi meletakkan tongkat hitam itu di lantai. Wuss! Angin sepoi-sepoi berhembus melintasi tangga saat pupil matanya berubah warna. Kegelapan itu seakan-akan bisa menyedot jiwa manusia. Isak tangis terdengar di sekitar mereka. Klein mengendurkan telapak tangannya saat tongkat dengan jimat storm yang terjalin secara ajaib berdiri tegak. Dia membaca lokasi Elliot lagi dalam hati. Dia melihat tongkat hitamnya jatuh tanpa suara saat tongkat itu menunjuk ke ruangan yang tepat. Seharusnya mereka ada di sana. Sementara Klein mengambil tongkatnya, dia mengetuk gelabelannya 2 kali. Berbagai warna memenuhi ruangan itu saat dia melihat ruangan yang tepat. Dia melihat berbagai macam aura di dalamnya. 1, 2, 3, 4. 3 penculik dan 1 sandera. Jumlahnya cocok. Salah satu aura mereka pendek. Kemungkinan Elliot. Tuan Kli mengatakan bahwa mereka memiliki 2 senapan berburu dan sebuah pistol. Klein berbisik. Leonard terkekeh. Biar kubacakan sebuah puisi untuk mereka. Mengapa harus menjadi seorang penculik? Mengapa kau tak bisa bahagia menjadi orang yang beradab? Dia meletakkan tas berisi pakaian Elliot dan mengambil 2 langkah ke depan. Ekspresinya tiba-tiba berubah menjadi tenang dan melankolis. Suaranya yang magnetis dan dalam, perlahan-lahan terdengar. Oh, ancaman kengerian, harapan dari tangisan Crimson. Setidaknya ada satu hal yang pasti bahwa kehidupan ini akan terus berjalan. Satu hal yang pasti, dan sisanya adalah kebohongan. Bunga yang pernah mekar, akan mati selamanya.